Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang hal-hal yang menjaga seorang hamba agar dikokohkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hari ini insyaallah taala saya akan menyebutkan hadits yang kedua yang merupakan dasar berpijak, yang merupakan panduan bagi seorang hamba agar ia melihat jalan dan sebab yang menguatkannya di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku tentang Islam sebuah ucapan yang tidak perlu saya tanyakan lagi kepada siapapun setelah engkau." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang ringkas namun mempunyai kandungan makna yang luas. Beliau berkata, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah di atasnya. Iya. Ini hadits yang mulia. Terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang bermanfaat. Yang pertama, pertanyaan Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku," maksudnya berwasiatlah kepadaku, sampaikan sebuah wasiat kepadaku tentang Islam yang mencukupiku, sudah menjadi bekal cukup bagiku sehingga aku tidak perlu bertanya kepada siapapun setelah engkau. Iya. Pertanyaan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mencari perkara-perkara yang baik untuk mereka. Pertanyaan yang menunjukkan keinginan untuk mendapatkan bekal yang selalu mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keberadaan dan keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semangat mereka di dalam meraih kebaikan, semangat mereka di dalam
menuntut ilmu agama, semangat mereka di dalam membela dan menyampaikan Islam adalah hal yang dimaklumi di dalam riwayat-riwayat. Bahkan ayat-ayat Al-Quran berbicara dan menguraikan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itulah dari prinsip dasar di tengah umat Islam yang disepakati oleh para ulama, kewajiban untuk memuliakan para sahabat, menyebut mereka dengan kebaikan, dan tidak boleh kita menceritakan kejelekan mereka, apalagi kalau terjadi suatu perkara di tengah mereka yang mereka berselisih di dalamnya. Kita wajib menahan lisan terhadap menyebut para sahabat di dalam hal tersebut. Maka Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu di sini bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku tentang Islam sebuah ucapan, saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat yang ringkas. Iya. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Hanya dua hal yang beliau sebutkan. Katakanlah, aku beriman. Tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Jadi hanya dua perkara yang dijelaskan oleh Nabi, dan ini dianggap cukup menjawab permintaan atau pertanyaan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini wasiat yang telah mencukupinya. Tidak perlu dia bertanya lagi pada siapapun setelah Rasulullah SAW. Iya. Katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamalah kamu. Iya. Kemudian istiqamalah kamu. Ini subhanallah, hadits ini ringkas di dalam konteksnya, tetapi di dalamnya terdapat perkara-perkara dan makna-makna yang sangat luas. Dan ini hadits mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Ini sama dengan ucapan amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Dan memang datang di selain riwayat Muslim, Nabi berkata, qul rabbi Allah, katakanlah Rabbku adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Ya, dan di ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Iya, menyampaikan, alla takhafu, janganlah kalian khawatir, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Ini konteks ayat turunnya malaikat ini
pada saat sakaratul maut. Malaikat memberi kabar kepada orang yang beriman dan selalu istiqamah, supaya ia jangan khawatir, jangan pula bersedih hati, dan hendaknya dia bergembira dengan surga yang dijanjikan. Dan ini didapatkan bagi orang yang mempunyai sifat ini. Dia berkata, amantu billah, Rabbi Allah, beriman kepada Allah, dia menyatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya. Ada istiqamah. Dan di ayat yang lain disebutkan jaminan surga di akhirat bagi siapa yang bersifat dengan sifat ini. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Ya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka inilah penduduk-penduduk surga. Ya, di ayat ini dinyatakan sebagai penduduk surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap amalan yang mereka lakukan. Iya. Maka ini dua ayat semakna dengan hadis di mana Nabi berkata, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Namun dua ayat ini menjelaskan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang istiqamah di atas jalan Allah. Siapa yang menjaga keimanannya, menyatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya. Dia istiqamah di atasnya. Ya, istiqamah secara bahasa, ya, dari hal yang menunjukkan ketegakan, kelurusan. Ya. Tidak dikatakan suatu hal mustaqim kecuali kalau dia itu lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, maka suatu yang lurus, tidak ada bengkoknya, tidak ada penyimpangan ke kanan maupun ke kiri, ini disebut istiqamah. Disebut istiqamah. Dan istiqamah ini adalah kalimat yang sangat agung, makna yang ditekankan di dalam banyak ayat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Nabi diperintah untuk istiqamah. Di ayat yang lain, Nabi dan umat Islam diperintah untuk istiqamah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, orang yang sudah masuk Islam, bertobat dari kekufuran, dari kesyirikan, yang bersamamu, hendaknya mereka istiqamah. Wala tataghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintah kepada nabinya untuk menyatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia sama dengan kalian.
Namun diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka istiqamalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian selalu memohon ampun. Hendaknya kalian selalu memohon ampun. Iya. Ini dari ayat-ayat yang memerintah seorang hamba untuk selalu istiqamah di atas jalan. Ia selalu untuk istiqamah lurus di atas jalan itu. Dan memang keislaman adalah kelurusan di atas jalan. Dan inilah yang selalu kita minta. Dan kita diperintah untuk memintanya dalam sehari dan semalam paling sedikit 17 kali. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami, beri hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat al-mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Apa jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Disebutkan di ayat yang lain siapa yang diberi nikmat ini? Allah berfirman, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiq, orang-orang yang betul-betul jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang salih. Iya. Ini jalan yang lurus, istiqamah, jalan yang mustaqim. Jalan yang mustaqim. Dan di penafsiran ayat ihdinas siratal mustaqim, ini dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, mereka katakan bahwa siratal mustaqim maksudnya jalan ma'nawi. Ya, agama ini lurus, petunjuknya lurus, namun kita tidak lihat dengan mata kepala. Hal yang dirasakan, dipahami maknanya. Iya. Dan penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus ketika ia berada di mana? Di hari kiamat, melewati as-sirat, jembatan di atas punggung neraka Jahannam. Iya. Yang as-sirat ini disebutkan dalam sebagian hadis sangatlah licin, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di tengahnya ada duri-duri yang menyambar. Tidak ada yang bisa lewat di atas jalan ini kecuali sesuai dengan keadaan dan amalan mereka. Maka ketika seorang hamba memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepadaku kepada as-siratal mustaqim, dia ingat dua hal ini. Dia perlu jalan istiqamah, dan yang kedua dia perlu pertolongan pada hari kiamat ketika ia melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam, wal iyadzu billah. Iya. Ini istiqamah, hal yang kita diperintah untuk memintanya, dan dia adalah perumpamaan Islam. Di dalam hadis Nawas ibn Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu lakum masalan siratan mustaqima." Allah membuat untuk kalian perumpamaan bagaimana as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Iya. Allah membuat untuk kita perumpamaan bagaimana jalan yang lurus, sirat mustaqim. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa ala jambatay as-sirat surani wa abwabun mufattahah. Ya. Di samping kanan dan kiri jalan yang lurus ini ada dua tembok.
dan pintu-pintu yang terbuka. Wa ala al-abwabi suturun murkhah. Dan di atas pintu-pintu yang terbuka ini ada tirai-tirai yang dihamparkan ke bawah. Jadi pintunya terbuka namun tertutup oleh tirai. Tertutup oleh tirai. Iya. Di ujung jalan ada da'in, ada yang menyuruh. Ya. Mereka berkata, penyuruh yang di ujung jalan dia berkata, "Udkhulus sirat wa la tata'awwaju." Ya. Masuklah kalian ke jalan ini dan jangan kalian bengkok-bengkok. Maksudnya jalan lurus, jangan kalian bengkok. Ya. Ini ada yang menyuruh di ujung jalan. Kemudian Nabi berkata, dan di tengah jalan ada penyuruh yang lain. Tiap kali hamba ini ingin masuk ke pintu-pintu yang terbuka ini, penyuruh yang di tengah jalan dia berkata, ya, la tadkhulu, la tadkhul fihi, la talijhu. Jangan engkau masuk di dalamnya. Ya. Jangan engkau masuk di dalamnya. Kalau engkau masuk di dalamnya, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Iya. Kemudian Nabi menjelaskan perumpamaan ini, bahwa jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus adalah Islam. Ya. Tembok-tembok yang berada di sekitarnya itu adalah batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah dalam bentuk perintah maupun larangan. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi pintu terbuka ini hal yang diharamkan, hanya tertutup tirai. Ya. Seorang kalau tidak berjalan lurus dia akan masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan ini. Adapun penyuruh yang berada di ujung jalan, dia adalah kitab Allah. Ya. Adalah Al-Quran. Dan penyuruh yang berada di tengah jalan itu adalah penasihat yang berada pada hati seorang muslim. Penasihat yang berada pada hati seorang muslim. Maka ini perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah SAW tentang jalan yang lurus. Islam dia hanya satu jalan. Ya. Islam itu hanya satu jalan. Tidak berbilang jalan di dalam Islam. Hanya satu jalan. Dan jalannya adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Iya. Aturan-aturannya jelas sehingga digambarkan seperti terkurung. Ya, ada tembok di kanan dan kirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji. Ada pintu-pintu yang terbuka. Tempat dia bisa keluar menuju kepada jalan yang keliru. Ya, dan ini makna hadits semisal dengan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hadihi sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Garis yang lurus ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris di samping kanan dan kiri garis yang lurus itu, beliau garis banyak garis yang lainnya. Kemudian beliau berkata, "Hadihi subul." Ini adalah jalan-jalan. "Ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha." Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan itu kecuali di atasnya ada syaitan menyuruh kepadanya. Iya. Jadi jalan Islam cuma satu. Siapa yang keluar darinya tidak istiqamah, berarti dia menyambut seruan syaitan keluar kepada jalan-jalan syaitan. Iya. Maka ini perumpamaan tentang istiqamah. Dan bagaimana seorang itu lurus di atas jalan. Dan di sini kita perlu mencermati makna dari hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah.
Tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Ya. Ini terdapat di dalamnya sejumlah perkara yang menyebabkan seorang hamba itu dijaga istiqamah di atas jalan. Dan hal ini kalau dia jaga, seperti yang ditanyakan oleh Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, dia adalah hal yang sudah mencukupi, tidak perlu dia bertanya lagi tentang yang lainnya. Iya. Yang pertama Nabi berkata, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Kalimat katakan aku beriman kepada Allah ini ucapan, katakan ini bukan ucapan dengan lisan saya. Tapi ucapan dengan lisan, ucapan di dalam hati, meyakininya dan terbukti dengan amalan. Karena itu disebutkan setelahnya tsumma istaqim. Kemudian istiqamalah kamu. Ada amalan yang membenarkan keimanannya. Iya. Dan keimanan ini, kalau kita mencermatinya, terdapat di dalamnya segala perkara yang diperlukan oleh hamba. Segala perkara yang diperlukan oleh hamba. Karena agama ini semuanya adalah keimanan. Islam itu adalah keimanan. Iya. Tuntunan-tuntunan agama semuanya adalah makna dan cabang-cabang dari keimanan. Makna dan cabang-cabang dari keimanan. Karena itu Nabi menganggap cukup untuk Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi hanya dengan berkata, beliau berpesan, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Iya. Jagalah keimanan ini. Perhatikan dengan baik. Iya. Dan ini yang perlu dan selalu kita menjaganya. Bagaimana seorang itu beriman dengan keimanan yang benar. Keimanan yang benar. Sebagaimana keimanan itu perlu untuk dikokohkan, dan keimanan bertambah dan berkurang, maka tampak sebuah kewajiban yang sangat besar bagi seorang hamba untuk selalu menjaga keimanannya. Selalu menjaga keimanannya. Maka Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamalah kamu. Kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Maka ini menunjukkan kepada kita, hadits ini menjelaskan beberapa jalan yang akan membuat seorang hamba istiqamah, kokoh di atas jalan Islam. Iya. Harus ada istiqamah di dalamnya. Dan istiqamah ini atau jalan-jalan untuk istiqamah ini tergambar di dalam dua kalimat ringkas itu. Yang pertama dari jalan istiqamah, seorang menjaga dirinya di atas keimanan. Iya. Dan ini telah kita terangkan. Kemudian yang kedua, dari jalan seorang itu istiqamah, dia mendidik dirinya untuk selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Sebab ini makna istiqamah di atas iman. Ini makna istiqamah di atas iman. Keimanan kemudian istiqamah di atasnya bukan sekadar ucapan, tapi di dalamnya ada amalan. Di dalamnya harus ada amalan dengan bentuk menjalankan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Menjalankan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, dari kandungan istiqamah ini, ketika dikatakan amantu billahi tsumma istaqim, dia menjaga dirinya di atas kemurnian tauhid. Ya. Dan ini ditafsirkan oleh sebagian sahabat pada konteks ayat ketika dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu,
Orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah, ditafsirkan oleh sebagian sahabat, itu orang yang berkata la ilaha illallah. Orang yang bertauhid kemudian dia istiqamah menjaga tauhidnya, tidak pernah berbuat kesyirikan. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Maka ini dari jalan untuk istiqamah. Kemudian yang kelima, dari hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dia menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Sebab keimanan tidak akan mungkin terlahir kecuali kalau ada keyakinan yang bercokol di dalam hati. Dan keyakinan ini tidak akan tumbuh kecuali dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu syar'i. Ya, karena itulah di antara jalan yang sangat kuat yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah ia selalu menjaga dirinya di atas ilmu agama. Dia selalu mendidik dirinya untuk menuntut ilmu agama. Dan ini adalah ciri kebaikan bagi hamba. Ya, ciri kebaikan bagi hamba. Dan ilmu ini subhanallah manfaatnya sangat besar. Ya, nikmat yang sangat agung ilmu agama itu. Karena besarnya nikmat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memohon tambahan nikmat apapun selain dari tambahan ilmu. Nikmat banyak ya. Ada nikmat harta, nikmat keturunan, ya, kehidupan dan selainnya. Banyak sekali nikmat. Namun Nabi tidak pernah diperintah untuk meminta tambahan nikmat kecuali pada satu nikmat, yaitu pada nikmat ilmu. Allah merintah kepada Nabi-Nya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Iya. Beliau diperintah untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu. Karena ilmu agama ini dia adalah kunci penyelamat. Iya. Ini yang menyebabkan lurusnya keadaan seorang hamba. Lurusnya keadaan seorang hamba. Dan itu yang disebut di dalam hadis tadi, perumpamaan jalan yang lurus, di mana di jalan yang lurus tersebut ada dai di tengah jalan, penyuruh di tengah jalan. Dan dikatakan di dalam penafsirannya oleh Nabi, dia adalah penasihat yang berada di dalam hati seorang muslim. Ini penasihat dalam hati seorang muslim, itulah ilmu agama yang dia pelajari, pengetahuan yang dia pelajari. Sebab ilmu ini adalah penasihat dalam hatinya, mengingatkannya tatkala dia keliru, menegurnya tatkala dia bersalah, menghiburnya tatkala dia bersedih, ya, mengarahkannya tatkala ia kebingungan. Demikianlah ilmu selalu membawa kebaikan bagi hamba dan menjaga diri hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Akan tetapi yang disayangkan, banyak dari umat Islam berpaling dari ilmu agama ini. Iya, berpaling dari ilmu agama ini. Dan ini kekeliruan yang sangat besar. Tatkala umat merasa zuhud, ya, terhadap ilmu agama, merasa tidak perlu terhadap ilmu agama, atau kurang keinginan dalam mempelajarinya. Apalagi sebagian orang menggambarkan bahwa ilmu agama ini bertentangan dengan kemajuan, bertentangan dengan kehidupan dunia. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya, adalah hal yang keliru. Ilmu itu selalu membawa kebaikan bagi hamba dalam segala perkara, perkara dunia maupun perkara akhiratnya. Dalam perkara dunia maupun perkara akhiratnya. Dan ilmu agama ini adalah hal yang dimudahkan bagi siapa yang mempelajarinya. Dan dia adalah ibadah yang sangat agung, dari afdalil ibadat, dari ibadah yang sangat afdal. Karena itulah tidak pantas bagi seorang hamba untuk berpaling darinya dan menelantarkannya. Kita dalam hidup ini hendaknya selalu kita mengaktifkan diri kita dengan mempelajari ilmu. Iya.
Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, suatu hari beliau dilihat oleh sebagian murid-muridnya. Umur beliau sudah tua, tapi beliau masih membawa tinta menulis ilmu. Baju beliau belepotan tinta. Maka muridnya bertanya, wahai Imam Ahmad, hingga kapan engkau dengan tinta ini? Maksudnya terus menulis belajar, hingga kapan? Ya. Kata Imam Ahmad, beliau mengucapkan kalimat bijaksana yang sangat masyhur hingga hari ini. Imam Ahmad berkata, ma'al mahbara ilal maqbara, bersama tinta sampai ke alam kubur. Ya. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah hingga seorang itu meninggal. Sebab menuntut ilmu adalah apa? Adalah ibadah. Ya. Jangan dianggap salat, ibadah itu cuma salat saja, puasa saja, salat malam saja, bersedekah saja, menyambung silaturahmi saja. Semua itu adalah ibadah. Tapi ilmu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang kita sebutkan itu tadi yang sifatnya sunnah. Ya. Ibadah yang sifatnya sunnah, ilmu lebih utama daripada salat malam. Menuntut ilmu lebih utama daripada orang yang puasa sunnah. Ya. Karena memang manfaat ilmu sangat besar. Dan ini yang menjamin seorang hamba itu istiqamah di atas jalan yang lurus. Satu manfaat dari ilmu, ini kadang bisa menyelamatkan seorang hamba. Bukan hanya menyelamatkan dia, kadang bisa menyelamatkan keluarganya. Bahkan kadang bisa menyelamatkan masyarakatnya. Dengan satu ilmu yang dia pahami. Iya. Ini terbukti dalam sejarah. Saya beri contoh. Ya. Kisah yang masyhur dan haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi pertikaian antara sebagian sahabat, antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali meninggal, ya, putra Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, menganggap bahwa padanya ada hak. Maka waktu itu pertikaian antara Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini keduanya bersama mereka kubu kaum muslimin yang besar. Ya. Kubu kaum muslimin yang besar. Maka datanglah Abu Bakrah. Abu Bakrah namanya Nufai bin Al-Harith. Dia datang kepada Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis tentang engkau. Iya. Saya mendengar sebuah hadis tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil di atas pangkuan Nabi. Nabi berkata, "Inna ibni hadha sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Maksudnya Al-Hasan ini. Dia adalah pemimpin. Nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Iya. Perhatikan. Satu hadis dihafal oleh Abu Bakrah, disampaikan kepada Al-Hasan. Maka Al-Hasan ketika mendengarkan hadis ini, ia pun mengetahui apa maksud Nabi dan apa kewajiban yang wajib beliau laksanakan. Beliau pun mundur dari segala perkara dan beliau serahkan urusan semuanya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikenallah setelah itu tahun-tahun perdamaian dan tahun-tahun kesatuan kaum muslimin. Sehingga disebutkan dalam sebagian buku 30 tahun setelahnya. Perhatikan ya, satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakrah, menghindarkan pertumpahan darah, menyelamatkan berbagai jiwa, ya, menimbulkan keamanan sedemikian jauhnya. Satu ilmu yang dihafal oleh beliau yang menjadi sebab. Karena itulah ilmu agama ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba, menjaminnya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang istiqamah. Dan ini perumpamaan yang sebagaimana kebiasaan Ibn Al-Qayyim, beliau bahasakan dengan bahasa yang sangat melekat di dalam jiwa. Ya.
mudah diterima di dalam hati. Ibnul Qayyim membahasakan sebagaimana dalam bahasa Al-Quran dan hadits bahwa seluruh dari manusia ini adalah musafir. Semuanya adalah musafir berjalan ke negeri akhirat, berjalan kepada Allah. Dan ini hakikat kehidupan. Kita duduk berbaring pun hakikatnya kita musafir. Sebab dunia ini adalah tempat beramal. Tempat beramal, mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim, seorang yang musafir ini ke negeri akhirat, dia perlu melihat jalan mana yang dia tempuh untuk menuju ke negeri akhirat. Iya. Jadi harus dia lihat jalannya. Bagaimana cara dia mengetahui jalan ini? Iya. Dia perlu sebuah kekuatan, kata Ibnul Qayyim, untuk mengetahui jalan. Itulah kekuatan ilmiah, kekuatan keilmuan. Dengan ilmu agama, dia akan bisa melihat jalan yang lurus. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu agama, dia tidak tahu jalan itu di mana. Ya. Dan kadang dia melihat jalan itu banyak. Jelas ya? Tapi orang yang mempunyai ilmu, dia lihat jalan itu terang, lurus di depannya. Ya. Kemudian kekuatan ilmiah ini berbeda-beda. Ada orang yang dengan kekuatan ilmunya, cahayanya melihat jalan sangat terang sekali, terang benderang, tampak semuanya. Dia melihat rambu-rambu di jalan, jalan-jalan yang menyimpang darinya, semuanya dia lihat. Kalaupun ada kerikil dan rintangan di jalan, semuanya dia lihat, bisa dia hindari. Ini kekuatan ilmiah. Iya. Berbeda dengan orang yang kurang kekuatan ilmiahnya. Dia punya misalnya, dia tahu jalan, tapi kurang kekuatan ilmiahnya. Mungkin ada sebagian jalan dia keluar darinya, mungkin di tengah jalan ada kerikil atau ada duri, dia injak juga karena kurang kekuatan ilmiahnya. Maka beliau bahasakan seorang itu perlu kekuatan ilmiah. Ini kekuatan yang pertama, kata Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, kata beliau, ya, seorang yang menempuh jalan ini, ketika dia berjalan ke negeri akhirat, jalannya sudah dia lihat, sudah sangat terang. Maka dia perlu semangat untuk menempuh jalan. Iya. So, kalau dia lihat jalan, dia malas-malasan, dia anggap jalannya sangat panjang. Ya, saya jalan pun tidak sampai-sampai. Ya. Maka ini orang yang tidak akan mungkin bisa melewati jalan. Karena itu dia perlu kekuatan yang kedua, kata Ibnul Qayyim. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah, kuwatun amaliyah. Kekuatan dalam beramal. Iya. Dia perlu kekuatan mempersiapkan bekalnya ke negeri akhirat, berlari, ya, untuk menyambut kehidupan akhirat, bersegera kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua kekuatan yang hendaknya selalu kita siapkan bagi siapa yang ingin istiqamah di atas jalan. Yang pertama kekuatan ilmiah, dan yang kedua adalah kekuatan apa? Kekuatan amaliyah. Kuwatun ilmiah dan kuwatun amaliyah. Kekuatan dari sisi keilmuan dan kekuatan dari sisi amalan. Ya. Jangan kuat ilmunya saja tidak ada amalannya, atau kuat amalannya tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Dan ini bukan jalan bagi seorang hamba untuk istiqamah. Iya. Baik, ini sebagian mana istiqamah yang disebut di dalam ayat atau di dalam hadis. Nabi berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Istiqamalah kamu di atasnya. Di ayat yang lain, Rasulullah diperintah untuk istiqamah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini kalimat jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ini salah satu petunjuk menjelaskan makna istiqamah. Seorang yang ingin istiqamah,
Ya. Dia harus tunduk kepada perintah Allah. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Apalagi mengikuti hawa nafsu manusia. Tapi dia harus tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang dikatakan orang yang istijabah. Orang yang masuk ke dalam Islam. Dia menanggalkan segala hawa nafsunya. Ketika dia masuk dalam Islam, Islam itu ketundukan. Dia tunduk kepada syariat secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Keislaman adalah ketundukan. Dia tanggalkan seluruh hawa nafsu. Ya. Karena itu Allah berfirman kepada Nabi-Nya menjelaskan keadaan manusia. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka manusia itu tidak menjawab seruan engkau wahai Nabi Muhammad, tidak menjawab seruan agama ini, sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa manusia hanya dua golongan. Dia ikuti agama atau mengikuti hawa nafsu. Dia istiqamah di atas agama atau dia mengikuti hawa nafsunya. Karena itu dari jalan istiqamah, seorang hamba meninggalkan segala perkara yang berkaitan dengan mengikuti hasrat jiwanya, mengikuti pemikiran sebagian orang yang tidak ada landasannya, atau mengikuti jalan-jalan yang tidak ada tuntunannya. Ini semuanya dianggap mengikuti hawa nafsu. Iya. Dan ini dari manfaat istiqamah. Kemudian di ayat yang lain diterangkan makna istiqamah yang lainnya. Allah berfirman kepada Nabi dan kepada umat, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, orang yang masuk Islam, hendaknya mereka istiqamah dan jangan kalian melampaui batas. Perhatikan kalimat jangan melampaui batas. Sebab tidaklah dikatakan istiqamah kalau ada orang yang ekstrim dalam agama. Ada yang melampaui batas dalam urusan agama. Agama ini jalannya lurus. Agama ini sifatnya pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Siapa yang kurang di dalamnya, maka dia keluar dari jalan yang lurus. Siapa yang ekstrim berlebihan, maka dia keluar dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu Nabi dan umat diperintah untuk istiqamah dan dilarang untuk melampaui batas. Sebab ini mengeluarkan dari makna apa? Mengeluarkannya dari makna istiqamah. Iya. Segala perkara yang ekstrim ini adalah hal yang dicela di dalam agama kita. Dicela di dalam agama Islam dan dicela untuk ahlul kitab sebelum kita. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini memang ayat penjelasan kepada ahlul kitab. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, maka ini adalah peringatan untuk umat Islam. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Iya. Maka dilarang hal tersebut. Dan berlebihan ini adalah sebab yang menghancurkan umat-umat sebelum kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina qablakum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sifat ekstrim. Sungguhnya membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka ekstrim berlebihan dalam agama. Iya. Karena itulah yang dituntut pada seorang hamba, dia punya semangat beramal. Tapi semangatnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia mencocokkan dirinya sesuai dengan tuntunan, dia perhatikan makna keimanan kemudian istiqamah, ini sudah cukup. Tidak perlu dia berlebihan di dalamnya, ekstrim di dalam perkara. Sebuah amalan walaupun dia sedikit, itu lebih bernilai daripada amalan yang banyak tapi tidak dibangun di atas tuntunan. Karena itu kata
Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya habadha, ya habadha naumul akyas wa iftaruhum. Kata beliau, wahai betapa indahnya tidurnya orang-orang yang cerdik dan mereka berbuka tidak berpuasa. Jadi malam hari orang yang cerdik, orang yang berpemahaman agama baik, di malam hari dia tidur, di siang hari dia tidak puasa sunnah, berbuka. Tapi tidur dan puasanya atau tidur dan berbukanya ini, kata Abu Darda, itu lebih baik dari sholat malam dan puasa orang yang hamqa, kata beliau, orang yang bodoh tidak belajar. Iya. Sebab orang yang belajar tidur dan puasanya dari ilmu yang dia pelajari kadang bisa bernilai ibadah, ada mana-mana yang agung. Tapi orang yang tidak belajar, dia kadang semangat melakukan sholat, semangat melakukan puasa, tapi tidak dibangun di atas tuntunan. Iya. Tidak dibangun di atas tuntunan. Karena itu Abu Darda juga membahasakan seorang yang hemat di dalam menjalankan sunnah itu lebih baik daripada orang yang berlebihan tetapi di dalam hal yang keliru. Ya. Hemat sedikit kerjanya tapi menjalankan sunnah itu lebih baik daripada orang yang luar biasa upayanya, usahanya, tapi dalam hal yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini sebagian dari makna istiqamah ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama, di dalamnya terdapat penjagaan bagi hamba. Bagaimana dia menjaga keislamannya dan bagaimana dia menjaga dirinya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kalimat Nabi ini ringkas, ya, maknanya sangat agung, sehingga dianggap cukup jawaban Nabi ini untuk Sufyan ibnu Abdullah Tsaqafi. Tidak perlu lagi dia tanya kepada selain Nabi, ya, tentang keislaman. Di dalam ucapan beliau sudah terdapat kecukupan. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah di atasnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.